कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गर कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyelenggarakan webcast tentang pernikahan dini. Saya ingin menyampaikan sebagai pengantar tentang pernikahan dini dari sisi hak beragama dan perlindungan anak. Kalau kita mendengar pernikahan dini, saya ingin kilas balik pada tahun 2008 yang lalu ada kasus berkenaan dengan Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji yang cukup menarik perhatian publik berkaitan dengan pernikahan dengan anak usia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa, yang saat itu Syekh Puji sendiri berusia 43 tahun. Di akhir cerita ini, Pujiono akhirnya mendekam di penjara setelah divonis 4 tahun penjara. Kasus yang kedua, kalau kita lihat pernikahan pelajar SMP di Bantaeng, di mana di hadapan penghulu KUA pada tahun 2018 yang lalu saat menikah FH untuk menyebut nama samaran ini berusia 14 tahun dan kemudian SY usia 15 tahun berstatus pelajar SMP. Berdasarkan penjelasan dari keluarganya bahwa sang perempuan ini merupakan siswa yang berprestasi, pada saat dinikahkan dijodohkan tempatnya, kemudian tidak ya. Dan remaja ini kemudian menikah lantaran karena takut tidur sendiri di rumahnya. Ini menarik perhatian. Kemudian yang ketiga, kasusnya adalah di November 2017 ada sepasang remaja usia 17 tahun dan 15 tahun yang menikah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pihak KUA menyebutkan bahwa pernikahan ini secara agama sah, secara hukum dan adat istiadat juga memenuhi ketentuan dan juga tata cara pernikahan yang berlaku. Setelah resmi menikah, bahkan di antara pasangan itu yang ternyata usia kelas 2 SMA dan salah satunya juga SMP tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang ada mengatur tentang dispensasi menikah yang diberikan kepada pengadilan agama untuk memberikan kepada keluarga dispensasi tertentu untuk anaknya bisa menikah. Nah, menurut Komnas Perempuan, ada beberapa penyebab mudahnya pengadilan kemudian mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menikah ini. Ada yang alasan karena mendesak, seperti perempuan misalnya telah hamil. Ya, ini kasus-kasus banyak menimpa perempuan, kemudian anak berisiko atau sudah berhubungan seksual dan seterusnya. Kemudian ada kemungkinan memang terpapar media sosial sehingga terjadi hubungan di luar perkawinan misalnya, dan ini kemudian dimintakan dispensasi nikah atau kawin. Kemudian belum meratanya program terkait dengan pemahaman tentang hak-hak seksual, dan ini yang banyak kemudian terjadi. Kenapa pernikahan ini itu terjadi? Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi pengaturan di dalam Islam, memang Islam tidak secara eksplisit melarang atau menganjurkan untuk melakukan pernikahan dini.
Karena memang dalam masalah pernikahan di dalam Islam itu hanya memberikan dorongan melakukan pernikahan itu karena minkumul ba'as. Nah, di dalam satu hadis disebut minkumul ba'as. Ada kemampuan di situ. Dan tujuannya jelas menurut Al-Quran bahwa pernikahan itu diarahkan untuk membentuk keluarga. Institusi keluarga itu yang diarahkan agar memiliki samara atau samarasa, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, dan sekarang ditambah dengan as-sa'adah atau kebahagiaan. Nah, meski tidak dianjurkan dan juga tidak ada larangan secara spesifik, sebagian besar ulama fikih sepakat bahwa hukum menikah itu terkait dengan kondisi kesiapan, ya, kesiapan mempelai. Nah, itu bisa dikategorikan dalam hukum sunnah, bisa juga wajib, bisa juga makruh, dan tapi juga bisa jatuh pada haram, tergantung dari kondisi kedua mempelai atau salah satu mempelai pada saat akan melakukan pernikahan itu dengan motivasi seperti apa. Nah, pernyataan ulama usul fikih bahwa menikah itu adalah sunnah itu juga tidak bisa dipahami secara linear dan apa adanya, berlaku secara umum. Ini merupakan motivasi agar mengkondisikan pernikahan itu agar lebih siap. Nah, yang ketiga, bahwa konteks pernikahan dini kalau kita lihat itu harus mempertimbangkan latar atau kemaslahatan sosial. Nah, ini berkaitan dengan kenapa larangan menikah dini itu di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang memang pembatasan pada usia pernikahan, tetapi ada juga yang melarang secara tegas pernikahan dini karena konsekuensi-konsekuensi yang bakal terjadi. Nah, inilah yang kemudian sifatnya kenapa di dalam hukum Islam itu sifatnya individual relatif. Ya. Nah, namun kalau kita lihat, mempelajari dari berbagai pendapat, baik ulama-ulama zaman lampau maupun ulama-ulama terkini, kalau bisa disimpulkan secara general, sekali lagi secara general, bahwa menikah dini itu memiliki tujuan, ya, memiliki cara-cara yang harus diperhatikan, tapi juga dampak negatifnya yang harus dipertimbangkan. Jika dinilai menunda perkawinan sampai usia matang daripada memilih pernikahan dini, ya, kalau itu dinilai lebih positif, maka itu dianjurkan karena lebih utama, ada afdholiyah. Nah, karena menjaga dan melindungi anak terutama yang akan menikah di sini, terutama biasanya perempuan, dari hal yang mudorot itu di dalam pernikahan, maka sifatnya ini masuk di dalam salah satu pilar ad-daruratul khamsah. Kira-kira gambarannya seperti itu di dalam perspektif keagamaan. Lalu saya ingin mengajak pada saudara-saudara untuk lebih jeli melihat bagaimana data-data yang terkini di United Nations Children's Fund atau UNICEF tahun 2023 misalnya. Sekarang Indonesia itu menempati peringkat keempat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus mencapai 25,53 juta. Itu angka yang besar. Namun sisi lainnya, kalau dilihat dari target pemerintah dalam RPJMN tahun 2024, itu ada penurunan pernikahan usia dini yang dari tahun ke tahun, dari tahun 2020, 2021, 2022, itu ada penurunan yang cukup signifikan, dan di tahun 2022 menurun sampai 8,60%. Data yang saya peroleh menunjukkan tren ini memang terjadi penurunan dari 2015 bahkan sampai kemudian tahun 2022, 2023 itu sebenarnya ada penurunan yang cukup signifikan, meskipun di wilayah-wilayah, kenapa saya tadi mencontohkan misalnya di Sulawesi, di daerah-daerah yang lainnya pasti juga terjadi, di Nusa Tenggara Barat misalnya, di kurun tertentu
mengalami penambahan dan bahkan peningkatan jumlah anak dengan pernikahan, kasus-kasus pernikahan usia dini. Nah, kira-kira apa yang mendorong pernikahan dini itu terjadi, bahkan secara nasional maupun dalam kasus-kasus di wilayah-wilayah tertentu, di daerah-daerah tertentu. Misalnya soal norma agama, sosial dan budaya setempat itu sangat-sangat kuat mendorong kenapa pernikahan dini itu dilakukan. Yang kedua soal minimnya edukasi. Ada juga yang terkait dengan berkaitan dengan misalnya aktivitas di sekolah. Belum lagi soal ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya. Ada banyak penyebab perkawinan yang itu kemudian menjadi pernikahan dini itu terjadi tren yang menaik, ya, atau di wilayah-wilayah tertentu itu mengalami jumlah yang cukup mengkhawatirkan. Nah, dari sisi ini maka sejatinya ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana untuk melihat kenapa pernikahan dini itu terjadi. Selain faktor agama, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, relasi orang tua misalnya, dan juga dampak-dampak yang diikutannya, perceraian, misalnya putus sekolah, misalnya soal pendidikan, bagaimana menyiapkan generasi anak-anak, misalnya soal kualitas anak-anak yang akan dilahirkan dan seterusnya, itu juga menjadi pertimbangan kenapa pernikahan ini tidak mudah diurai dan tidak sesederhana yang dilihat hanya sekedar dari data-data yang ada. Dan yang hal keempat yang saya perlu highlight adalah bahwa pernikahan dini ini mendapat atensi sebenarnya dari banyak pihak. Dan itu kita lihat bahwa kampanye soal pernikahan dini itu juga dilakukan secara terus-menerus bahkan. Hanya problemnya apakah kampanye ini menyentuh semua kalangan, sasaran-sasaran yang menjadi target dari pernikahan dini, misalnya termasuk wilayah ataukah tidak. Misalnya kita lihat dari sisi tulisan-tulisan, kalau kita cek searching soal pernikahan dini itu banyak. Belum lagi edukasi dilakukan melalui misalnya televisi, melalui film, melalui sinetron dan seterusnya. Ada judul-judul yang langsung menggunakan istilah pernikahan dini. Flyer-flyer yang dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat, ormas-ormas keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, sosial dan seterusnya, itu juga banyak yang mengkampanyekan tentang pernikahan dini ini. Namun demikian, kalau kita lihat tadi, kenapa masih terjadi pernikahan dini, sekali lagi bahwa kita tidak bisa gebiah uyah, tapi melihat pada kasus per kasus, termasuk juga wilayah-wilayah tertentu, itu menunjukkan bahwa pernikahan dini ini memang menarik. Nah, menariknya ini bagaimana nanti kajian dari multi perspektif, ya tentu kita harapkan nanti para narasumber akan mengulasnya dengan tuntas. Demikian, mudah-mudahan sebagai pembuka wacana dan diskusi lebih lanjut berkaitan dengan pernikahan dini, terutama di kalangan Z ini, terkait dengan bagaimana problematika, bagaimana solusinya dan seterusnya. Mari kita lebih lanjut nanti akan kita dengarkan dari narasumber. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita haturkan kepada Bapak Mas Tuki yang sudah mengantarkan kegiatan webcast pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang bergabung di studio maupun yang ikut bergabung secara daring, acara webcast ini disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube dan Instagram Pusdiklat Teknis. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum saya memperkenalkan para narasumber, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang hadir saat ini di studio bersama dengan kita.
hadir bersama kita penghulu dan penyuluh dari Tangerang Selatan, dari kota Tangerang Selatan. Kemudian juga bersama kita sudah hadir para penghulu dan penyuluh dari Jakarta Selatan, juga adik-adik, anak-anak kami, siswa-siswi Madrasah Aliyah dan SMK hadir di sini dari MAN 4 Jakarta, kemudian dari Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian dari SMK 18 Jakarta, kemudian yang terakhir juga Widya Iswara, Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Tepuk tangan dulu kita bersama-sama untuk kemeriahan kegiatan yang luar biasa ini. Kemudian Bapak Ibu, kita akan membincang terkait persoalan yang sangat menarik dan masih hangat di tengah kita, terutama untuk kalangan generasi Z, yakni persoalan pernikahan dini di kalangan generasi Z. Kita akan nanti mengulas dan berdiskusi bersama-sama dengan para narasumber terkait dengan problematika yang terjadi dan bagaimana kemudian nanti kita akan membahas terkait dengan solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga teman-teman yang ikut bergabung di kanal YouTube dan Instagram Pusdiklat Teknis, saya ingin memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Dr. Siti Mu'jizatin MPD. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Iya, Ibu, saya supaya lebih akrab saya panggil Ibu Atin aja ya. Silakan. Iya, Ibu Atin. Ibu Atin ini adalah Widya Iswara Ahli Madya pada Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan sosial budaya yang melatar belakangi terkait dengan persoalan pernikahan dini ini. Kemudian yang kedua, sudah hadir bersama kita di sini, mudah-mudahan kalau di Jakarta ini sudah tidak asing lagi. Ya, ini wajah ini sering kita lihat karena beliau juga sesungguhnya adalah seorang mubalik, seorang dai juga. Jadi sangat pas nanti kita akan membicarakan terkait dengan pernikahan dini ini dari sudut pandang keagamaan dan juga regulasi, yakni Dr. Haji Abdul Jalil MA. Apa kabar Pak Jalil? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin saya panggil Pak Jalil saja ya. Siap. Atau Ustadz Jalil nih? Jalil saja. Jalil saja. Baik, ini senior kita. Baik, kemudian juga bergabung bersama kita di via Zoom, hadir bersama kita Ibu Dr. Yunita Failanisa, Magister Psikologi. Apa kabar Ibu Yunita? Bisa kedengaran suara saya Ibu? Sangat jelas. Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Yunita. Apa kabar Bu, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Baik, Ibu Yunita ini adalah Dekan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkenan. Budaya. Tapi tidak elok rasanya kalau saya tidak menyinggung perpindahan generasi. Karena adanya generasi zilenial itu karena kehadiran bapak-bapak sekalian di generasi yang kita sebut dengan generasi X, begitu ya. Oke, kita akan memulai dari generasi X terlebih dahulu. Gimana? Oke. Kita mulai dari generasi X terlebih dahulu. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin sedikit berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Siapa yang hadir di sini yang rentang usia kelahirannya itu antara tahun 65 sampai 80? Nah, saya masuk Ibu Atin. Nah, saya berarti generasi X nih. 70, Inilah 70. Nah, 80. Iya. Nah,
ternyata di sini masih banyak didominasi oleh generasi X ya. Nah, inilah profiling generasi X. Iya. Nanti saya ingin mengantarkan bahwa harus ada perpindahan generasi itu secara smooth. Supaya tadi dampak daripada pernikahan dini itu bisa diminimalisir, begitu ya. Nah, karena ini akan berdampak atau akan berakibat dari pola asuh kita atau parenting kita, begitu. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya, adakah di sini yang lahirnya rentang waktunya 80 sampai 90 awal? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini generasi Y. Iya, generasi Y. Generasi Y atau kita sebut dengan generasi milenial. Milenial. Generasi milenial. Oke, yang terakhir saya tidak usah menyebutkan. Yang ada di pojok sebelah kiri saya ini adalah generasi Z yang lahir rentang waktu tahun 95, 96, 97 sampai 2010 atau 2011. Inilah generasi Z kita. Berikan tepukan yang gemuruh untuk generasi Z kita yang akan kita kulik pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada benarnya nanti bilang yes, begitu ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita harus memulai dari melihat dari proses atau kategorisasi generasi ini? Pertama, mari kita coba flashback ke belakang. Generasi X ini adalah generasi yang tumbuh dengan mental yang cukup mandiri. Kita lihat atau kita mau flashback ke belakang, apapun yang akan kita kerjakan, itu prosesnya semuanya masih analog. Semuanya masih serba analog. Ketika di tahun-tahun sekitar 60-an, kita mau menyalakan lampu seperti ini, kita perlu effort. Harus ada, kalau dulu masih pakai apa? Pakai lampu tempel itu penuh dengan effort. Itulah generasi X. Maka secara ekosistem, secara mental, kita dibentuk menjadi mental yang cukup tangguh dan cukup kuat. Ini satu dari sisi efek dalam konteks sosialnya seperti apa. Nanti, karena kita dari analog ke digital ini, maka kita ini, termasuk saya, Bapak dan Ibu sekalian, adalah termasuk generasi yang digital imigran. Karena yang disebut dengan imigran, maka kita itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus adaptasi dengan adanya yang kita sebut dengan digital. Padahal kadang kita diajari hari ini, besok sudah lupa. Kita besok harus tanya lagi. Itulah generasi yang kita sebut dengan digital imigran. Dan itu harus kita terima, saya kira. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin beralih. Ini kita untuk mencoba merefleksikan diri. Bagaimana nanti kita bisa memberikan parenting kepada generasi zilenial. Karena ini nanti akan berdampak bagaimana nanti ekspektasi yang akan dibangun oleh generasi zilenial dalam memandang kehidupan sosialnya. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau generasi Y kita tahu mereka adalah generasi yang sudah cukup adaptif dengan teknologi digital. Akan tetapi dia tumbuh dengan teknologi digital itu ketika dia sudah tumbuh menjelang masa pertumbuhan ke remaja dan dewasa. Sehingga mereka dalam pertumbuhannya meskipun sudah bisa berkolaborasi, tetapi mereka masih bisa seperti kita, masih cukup punya fight yang cukup kuat terhadap generasi milenial. Nah, saya akan beralih ke generasi zilenial. Nah, ini yang akan kita bincangkan lebih dalam lagi. Karena apa? Kita tahu generasi zilenial itu mempunyai banyak yang kita sebut dengan ada yang mengistilahkan secara stereotyping itu generasi strawberry. Betul? Setuju dengan generasi strawberry? Jadi
Ini kemana maksudnya generasi strawberry ini buatnya? Itu adalah generasi zilenial. Nanti akan kita bahas atau akan kita bincangkan lebih dalam lagi. Kenapa mereka mendapatkan stereotyping generasi strawberry? Kenapa mereka mendapatkan stereotyping generasi sandwich? Begitu ya. Generasi sandwich. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kemudian muncul sebuah istilah-istilah yang menurut kita itu agak mengerikan. Seperti ada istilah-istilah yang kita sebut dengan YOLO. Pernah dengar apa itu YOLO? YOLO? You only live once. Jadi ini ada dua sisi mata uang. Ketika mereka sudah punya paradigma terkait dengan YOLO, bahkan terkait dengan Yono, katanya begitu. Ada yang tahu Pak Yono? Nah, ini berbincangan di antara generasi zilenial. Kita harus paham, Pak. Ini karena akan memain nanti dalam pola parenting kita. Yang ada yang mengatakan ada istilah itu Yono. Yono itu adalah you only need once. Nah, bagaimana kalau anak kita terpengaruh dengan istilah-istilah seperti ini? Bagaimana kalau anak-anak kita terpengaruh dengan istilah YOLO? You only live once. Hidup itu cuma sekali. Kalau mata paradigmanya adalah negatif, maka akan bersenang-senang, akan bersantai-santai, menjadi generasi rebahan dan seterusnya. Tetapi kalau dari kacamata positif, maka dia akan bekerja keras, akan komitmen dan seterusnya. Nah, ini akan berpengaruh nanti ke pola parenting dan bagaimana dia memandang kehidupan ini. Nah, itu dari sisi atau dalam perspektif sosial. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa generasi zilenial itu banyak mendapatkan stereotyping yang seperti itu? Saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian, karena saking banyaknya banjir informasi untuk generasi zilenial kita. Bagi yang tidak bisa berpikir secara kritis, maka dia apa yang ada di media sosial, ada yang di dunia maya itu kan seperti akan menjadi kehidupan realitas dia. Nah, ini yang akan menjadi ambigu untuk anak-anak generasi zilenial. Dan kabarnya lagi, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit. Nah, dalam perspektif sosial budaya, yang seperti tadi disebutkan bahwa pernikahan dini itu tidak terjadi di hari ini saja, tetapi pernikahan dini itu sudah terjadi sejak zaman generasi baby boomers. Itu sudah terjadi sampai hari ini, sehingga itu sudah mentradisi dan membudaya. Bukankah dalam perspektif agama juga tadi disebutkan juga sunnah, ya, begitu ya. Nah, nanti akan dikulik lebih dalam lagi. Nah, oleh karena itu, alangkah tepatnya nanti melalui moderator kita bisa untuk lebih dalam membahas terkait dengan apa sih akibat dari pernikahan dini di kalangan generasi zilenial dengan begitu kompleksnya generasi zilenial di dalam memandang kehidupan dan bagaimana tradisi atau budaya itu bisa memberikan efek terhadap generasi zilenial itu dalam memutuskan apakah dia akan nikah dini atau dia akan menahan dulu untuk tidak menikah terlebih dahulu. Nah, saya ingin sedikit sebagai akhir dari pembahasan terkait dengan pernikahan dini di kalangan zilenial, data dari UNICEF di tahun 2019 itu dikatakan bahwa tingkat pernikahan dini mencapai peringkat di angka 8 untuk tingkat dunia. Tetapi pernikahan dini untuk di tingkat ASEAN, Indonesia itu menempati peringkat kedua. Artinya apa? Bahwa ini perlu masih diwaspadai.
karena nanti akan kita lihat bagaimana resiko-resikonya. Nanti bisa kita kulik lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan, ternyata juga ada sebuah cara pandang yang paradoks untuk generasi zilenial ini. Saya ingin melihat atau menyampaikan terkait dengan rilis terakhir dari BKKBN dan dari BPS, bahwa ternyata semakin ke belakang, tadi seperti yang disebutkan dalam datanya, itu generasi zilenial itu semakin ingin menunda pernikahannya 6 tahun terakhir ini. Alasannya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Saya ingin menyebutkan terlebih dahulu seperti ini. Di samping ada penurunan keinginan untuk menikah atau menunda pernikahan, ternyata di survei atau penelitian tersebut juga dikatakan 50% perempuan di usia 18 tahun sampai 19 sampai 20 tahun itu pernah melakukan hubungan intim. Nah, ini ada sesuatu data yang menurut saya perlu untuk kita diskusikan lebih lanjut. Dan yang lebih parah lagi menurut saya, bukan parah sebenarnya, memprihatinkan adalah 70% untuk laki-lakinya itu dari usia yang tadi saya sebutkan rentangnya itu sudah pernah melakukan hubungan intim. Nah, ini data dikeluarkan oleh BKKBN dan BBS. Artinya ada data yang paradoks. Saya kira nanti kita bisa bincangkan lebih dalam lagi, dan itu menunjukkan betapa urgennya, betapa kompleksnya terkait dengan problematika pernikahan dini ini. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Baik, Bu Atin. Kita nanti akan mencoba berdiskusi lebih panjang tentunya terkait perspektif sosial budaya terkait dengan pernikahan dini, terutama di kalangan generasi Z ya, Bu Atin ya. Iya, betul ya, Pak. Baik. Tapi kalau namanya pernikahan, ini kan tentu antar penduduk, antara pemuda dan pemudi. Ini yang namanya urusan warga negara ini kan tentu pemerintah nggak mungkin tinggal diam. Karena begitu ya Pak Jalil kira-kira ya? Iya. Pasti sudah ada dibuat aturan-aturan terkait dengan pernikahan. Misalnya kalau kita kenal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Sebetulnya ada nggak regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pernikahan dini? Nah, seperti itu. Ini saya kira ke Pak Jalil, karena ini Pak Jalil ini dulu pernah menjadi penghulu, kemudian juga kepala KUA di Jakarta. Ini tentu paham benar ini sebetulnya regulasi terkait dengan pernikahan dini ada nggak sih, kira-kira seperti apa Pak Jalil? Baik, terima kasih Pak Solah, Bapak Ibu, adik-adik siswa dan siswi dari Madrasah Aliyah Pembangunan Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian SMK 18 Jakarta, dan yang mengikuti melalui live YouTube dan IG. Salam sehat semua. Sehat semua ya. Sehat. Pak Solah, tentu betul bahwa pernikahan di Indonesia itu sudah diatur berdasarkan regulasi secara lengkap, termasuk mengenai pernikahan dini. Itu tadi di keynote speak Pak Kapus. Pak Kapus itu sudah menyebutkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa usia minimal menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun, dan diperkuat di Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, baru ini 2024, pasal 11 ayat 2 poin B itu disebutkan juga calon pengantin laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat untuk dinikahkan, nih bapak-bapak penghulu juga hadir di sini, usia 19 tahun.
Jadi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa usia 18 tahun ke bawah itu masih dikategorikan anak, maka pernikahan dini dalam konteks regulasi itu dapat dikatakan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam konteks dalam konteks anak ya, pernikahan anak gitu. Artinya kalau di Undang-Undang Pak Jalil bahasanya bukan pernikahan dini disebut redaksinya ya. Bukan. Tapi pernikahan Ya, di bawah pernikahan umur. di bawah umur karena usia sudah ditetapkan 19 tahun gitu ya. Betapapun nanti di pasal 7 pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 itu kan ada hak sipil yang diberikan oleh negara kepada yang bermasalah dalam tanda kutip umurnya belum cukup, itu disilahkan untuk mengajukan ke pengadilan agama jika beragama Islam, tetapi yang non Muslim kan ke pengadilan negeri. Bahkan ini saya izinkan ya Iya, silakan, berdiri. silakan. Kalau tadi dari Bu Atin, kemudian Pak Kapus juga sudah menjelaskan tentang data dari UNICEF yang menyebutkan tahun 2023 itu tercatat ada 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah di bawah usia 18 tahun. Ini berarti kalau dikaitkan dengan regulasi kan masuk pada kategori pernikahan anak, pernikahan di bawah umur. Dan di Indonesia itu, ini dari Susenas tahun 2020, data ini masih bisa dipakai, kalaupun ada perubahan itu tidak signifikan ya. Nah, dari data ini, Susenas menyebutkan bahwa persentase pernikahan anak, pernikahan yang di bawah umur di Indonesia itu, ya cukup signifikan, tinggi. Kalau dikatakan di UNICEF, Indonesia menduduki peringkat keempat, tertinggi setelah India, Bangladesh, dan Cina. Itu menunjukkan bahwa pernikahan dini, pernikahan di bawah umur, pernikahan anak di Indonesia itu cukup tinggi. Dan ini persentasenya ada 10 provinsi yang dikategorikan cukup tinggi kasus pernikahan dini, pernikahan di bawah umur karena dari usia 7 sampai 15 tahun ini terjadi. Nah, itu di peringkat 1, 2, 3 yang persentasenya di atas 10%, di antaranya Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Itu di atas 10% kasus pernikahan dini atau pernikahan di bawah umurnya. Seperti itu Pak Sol. Nah, tapi menarik Pak Jalil, kalau saya mendapatkan kesan bahwa ketika undang-undang perkawinan dalam hal ini membatasi batasan umur tadi ya, Iya. batasan kalau belum genap 19 tahun ini harus ke pengadilan nih. Betul. Harus ke pengadilan memohonkan dispensasi pernikahan yang di bawah umur. Kesannya kan seolah-olah mempersulit terjadinya pernikahan dini. Nah, kalau dari perspektif keagamaan kita ya, apa memang aturan agama kita ini, misalnya di fikih misalnya, memang membatasi tidak boleh orang kalau masih di bawah umur tidak boleh untuk menikah atau bagaimana? Mungkin bisa dikaitkan ke sana dari perspektif keagamaan Pak Jalil. Ya, Gimana baik. kira-kira? Terima kasih Pak Sola. Bapak Ibu, memang di kalangan masyarakat banyak sekali pertanyaan. Ini Bapak penghulu pun hadir. Saya yakin seringkali Pak Khairullah, ada Pak Noval. Biasalah masyarakat mempertanyakan kalau regulasi, kalau undang-undang membatasi pernikahan itu minimalnya usia 19 tahun. Kalaupun nanti di bawah umur, di bawah 19 tahun itu diberikan hak sipil ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri, agama toh tidak membatasi. Tidak ada batasan dalam agama itu menikah harus 19 tahun. Bahkan kalau membaca Al-Quran, As-Sunnah, itu tidak didapatkan menikah harus 19 tahun. Kalaupun ada kajian-kajian fikih, pernikahan dianjurkan untuk akil balik misalkan mencapai usia dewasa, itu pun tidak berarti pembatasan ya.
Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, bahwa ulama ya, dalam agama Islam itu ulama bersepakat pernikahan itu sebaiknya setelah sampai pada usia dewasa. Ada satu makalah di kalangan madhab Syafi'i ya, di kalangan madhab Syafi'i yang dikutip oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu diungkapkan ishtarat Syafi'i fi tazwidis saghir wujud dan maslahah. Jadi di kalangan ulama Syafi'iyah dikatakan bahwa syarat jika terjadi pernikahan dini, jika terjadi pernikahan di bawah umur, karena dalam kajian fikih itu kan pernikahan dini itu konteksnya pernikahan di bawah umur itu berarti kan tazwijus saghir. Ya, mungkin berarti ini yang disebut sekarang ini kawin anak, seperti itu kira-kira ya Pak. Ya, pokoknya kalau di kalangan ulama itu jika terjadi maka itu harus wujudul maslahah, ada kemaslahatan. Jadi jika dikaitkan dengan tujuan pernikahan, Quran hadis memang tidak menjelaskan atau agama tidak membatasi, tetapi agama itu memberikan ketetapan tujuan, goal dari pernikahan itu ya harus terjadi sakinah, terjadi kebahagiaan, ketenangan dalam rumah tangga. Jika hal itu tidak didapatkan, berarti kan bertentangan dengan tujuan pernikahan, dengan goal pernikahan. Inilah makanya hadir regulasi. Sebenarnya regulasi itu untuk mengawal, ya untuk mendukung supaya tujuan dari pernikahan ini bisa tercapai seperti itu Pak. Iya. Pak Solah. Berarti kalau boleh kita sambung sedikit Pak Jalil, agama sebetulnya membatasi pernikahan di bawah umur, kita katakan tadi tazwijus shaghir ini, sepanjang bisa tercapai tujuan dari pernikahan itu, tujuan utama dari yang al-maslahah tadi atau as-sakinah dalam hal ini, maka sesungguhnya tidak ada persoalan sebetulnya kalau tazwijus shaghir atau pernikahan ini itu dilaksanakan. Ini kan sepertinya ada paradoks, ada kontradiktif nih sebetulnya antara regulasi kita dengan fikih atau hukum Islam klasik seperti itu. Perlu kita pertentangkan atau tidak, justru itu ada kesamaan tujuan kan, goalnya itu tercapai kebahagiaan seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dari perkawinan itu supaya tercapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kan di situ unsur agama dalam pernikahan itu wajib. Gitu. Dan agama itu menetapkan goalnya dari pernikahan adalah kebahagiaan, sakinah. Kalau tadi ulama Syafi'iyah itu adanya wujud dan maslahah. Jadi sebenarnya nyambung itu ada kesatuan. Ya, baik Pak Jalil, semakin menarik, kita tepuk tangan dulu, kita berikan tepuk. Ini semakin menarik persoalan pernikahan ini karena kalau disebutkan pernikahan ini kalau menurut regulasi itu berarti anak-anak remaja yang belum genap berusia 19 tahun. Walaupun nanti tentunya kalau di hukum Islam atau di agama mungkin tidak membatasi usia, hanya karena tadi kedewasaan kan begitu. Tentu akan berbeda setiap orang kedewasaannya antara laki-laki dengan perempuan kan tentu akan berbeda kalau ukuran usianya seperti itu. Ini nanti tentu akan semakin menarik ketika anak-anak yang remaja, generasi Z yang memutuskan untuk melaksanakan pernikahan ini, tentu faktornya akan bermacam-macam. Nah, ini dari sisi saya ke Ibu Yunita, ini kita. Assalamualaikum Ibu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya dengar cukup jelas kah Pak? Ibu Yunita bisa mendengar suara saya ya Bu? Ya, jelas. Suara saya apakah sudah terdengar jelas Pak? Ya, baik Ibu, baik. Ibu, ini menarik ketika kita membincang terkait dengan pernikahan dini. Ini kan tentu di sini ada faktor kejiwaan, faktor psikologis,
ada anak-anak kita, remaja-remaja kita yang mungkin sudah terlanjur melaksanakan pernikahan dini. Sebetulnya kalau dari aspek psikologis itu mengapa seseorang itu bisa kok bisa mengambil keputusan untuk melaksanakan pernikahan dini, Ibu? Mungkin bisa digambarkan kepada kita, Ibu. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya topik tentang pernikahan dini. Meskipun sudah lama, tadi kalau dalam konteks budaya itu juga sudah terjadi sejak zaman dulu, namun sampai sekarang juga itu masih terjadi. Dan jumlahnya juga tadi meskipun ada penurunan, namun juga ada tren dampak-dampak baik yang positif maupun negatif. Tentunya seperti itu ya. Nah, saya sebelum menjawab pertanyaan tadi, Pak, sebenarnya ada satu hal bahwa tujuan pernikahan itu kan tadi mencapai kebahagiaan yang kekal ya. Sehingga ada beberapa hal syarat seseorang bisa siap untuk menikah itu tentunya di undang-undang sudah eksplisit jelas ya. Undang-undang perkawinan Undang-Undang nomor 16 tadi usianya adalah 19. Nah, sebenarnya usia ini adalah usia yang memadai untuk seseorang siap menikah. Itu dalam penelitian-penelitian psikologi itu banyak dikaji. Dari mulai misalnya kenapa dalam kitab undang-undang hukum pidana usianya itu adalah yang bisa dikenakan hukum 18 tahun. Sementara kalau di KUH Perdata itu usia 21 tahun. Ini kan juga 21, 18 ada perbedaan. Lalu di pernikahan itu 19 tahun. Saya ingin menjelaskan tentang riset-riset terkait dengan usia. Nah, rupanya ada penelitian-penelitian neuroscience terbaru yang justru menunjukkan bahwa perkembangan otak secara optimal sudah selesai gitu ya. Itu ternyata justru di usia 25 tahun. Tapi itu otak ya Bapak Ibu ya. Jadi menikah kan sebenarnya tidak hanya faktor otak. Tapi ini dari sisi perkembangan neuroscience itu seseorang bisa matang secara fisik dari sisi otak itu adalah usia 25 tahun. Ini penelitiannya Amort. Jadi sangat terkenal di neuroscience karena itu semacam memberikan hal baru. Karena sebelumnya orang di usia 17 tahun udah relatif bisa melakukan proses pemecahan masalah yang baik. Tetapi riset tentang otak dari sisi neuroscience menggunakan scan otak itu rupanya memang masih tumbuh sampai usia 25 tahun. Dan ini akan merubah aturan-aturan terkait misalnya kalau kita lihat aturan ke sewa mobil itu kalau di US itu 25 tahun minimal. Lalu kepemilikan senjata itu 25 tahun. Nah, bagaimana dengan pernikahan? Nah, pernikahan itu kalau seseorang siap, tentunya dari sisi otaknya juga dia sudah bisa mengatasi persoalan yang kemungkinan akan dapat dirasakan. Mungkin boleh di PPT saya yang ada grafik itu ya. Jadi rupanya memang dalam sebuah pernikahan, antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Di slide yang keempat mungkin, 3, sorry. Itu bisa dilihat kalau pada perempuan, itu kepuasan pernikahannya, kalau awalnya mungkin dia setuju ya, entah itu karena dirinya sendiri ataupun diminta oleh orang tua ataupun diminta oleh lingkungan, tetapi pada perempuan dia akan turun kepuasan pernikahannya. Sampai nanti dia punya anak pertama, kemudian dia harus mengasuh anak. Karena di Indonesia bagaimanapun konteks pengasuhan lebih banyak pada perempuan. Meskipun sekarang sudah mulai banyak ya Bapak Ibu ya, adik-adik semua. Banyak juga ayah-ayah yang ikut berkontribusi dalam pengasuhan. Tetapi porsi yang lebih besar adalah pada perempuan. Nah, ini secara psikologis memang perempuan harus lebih kuat gitu ya. Karena kepuasannya dia akan cenderung turun, kemudian sampai nanti anak-anaknya sudah mentas kalau dalam bahasa Jawa, mereka sudah mandiri. Nah, itu mulai naik tuh untuk perempuan. Nah, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya konteks di kebudayaan kita memang kepuasannya adalah yang dikaitkan dengan pekerjaan.
saya bilang relatif seperti itu ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman maupun adik-adik semua. Jadi kepuasan di rumah tangganya terkait dengan pekerjaan ataupun karirnya itu cenderung naik. Itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga apa? Dibutuhkan kematangan psikologis. Nah, kenapa perempuan bersedia atau laki-laki juga bersedia? Kadang-kadang penyebabnya adalah, mohon maaf, misalnya dia mau tidak mau harus menikah, kehamilan yang tidak direncanakan itu menjadi salah satu penyebabnya. Nah, ini membutuhkan kesiapan dalam pernikahan karena kematangan psikologis itu sangat penting. Bagaimana seseorang harus bisa mengelola emosinya. Dia harus bisa mengelola emosi dalam kondisi apapun gitu ya. Dan kita tahu semua, terutama yang sudah menikah, sudah hampir pasti tidak mungkin lepas dari tekanan maupun masalah. Itu hampir semuanya, 100% pasti mengalami itu. Sehingga kemampuan mengelola emosi dalam pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, itu menjadi sesuatu yang harus. Kemudian juga berkomunikasi dengan baik. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Mengekspresikan perasaan dan pikiran kita itu harusnya dilatih dari kecil. Namun sayangnya memang banyak yang menganggap nanti bisa sendiri. Nggak usah diajari cara mengekspresikan perasaan maupun pikirannya. Terutama biasanya kalau tentang ekspresi perasaan dan pikirannya itu pada laki-laki jarang dilatih. Jadi mereka kurang mengekspresikan apa yang dirasakan maupun di pikiran. Kemudian juga kemampuan dia menyelesaikan konflik atau masalah. Nah, ini juga sangat penting dan ketika dia belum siap dalam konteks mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik dan masalah, matang secara emosional, makanya dia akan cenderung susah untuk menghadapi permasalahan dalam pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah ekonomi. Nah, ekonomi juga menjadi sesuatu yang menjadi penyebab yang cukup banyak kenapa seseorang melakukan pernikahan dini. Dijodohkan, mungkin tadi Pak Kapus sudah menceritakan juga ya kasus beberapa tahun lalu, Syekh Puji itu juga faktor ekonomi. Kenapa adik Lutfiana waktu itu bersedia untuk dinikahi? Karena memang sepertinya orang tuanya juga mendorong untuk bisa anaknya menikah dengan Syekh Puji waktu itu. Nah, jadi faktor ekonomi ini juga menjadi sangat penting yang menjadi motivasi seseorang melakukan pernikahan dini. Lalu juga persetujuan dan dukungan keluarga. Nah, ini juga ya. Jadi hal-hal inilah yang membuat seseorang menikah dini dan saya ingin menyampaikan bahwa kesiapan menikah itu perlu untuk siapapun yang mau menikah. Mungkin itu dulu Pak Solah, Ya. saya kembalikan ke Pak Solah. Ya, baik. Ibu Yulita, tadi saya dapatkan satu kata kuncinya itu kematangan sosial dan juga kematangan mental ya, Ibu Yulita ya. Betul. Perlunya seseorang itu memiliki kematangan sosial dan juga kematangan mental. Jadi bukan hanya terkait kedewasaan otak, karena kalau kedewasaan otak tadi mungkin akan berbeda karena usianya bisa di usia 25 tahun. Kira-kira seperti itu Bu Yunita ya. Nah, Betul. ini kira-kira kendala-kendala apa Bu yang bisa ditemukan atau kendala psikologis apa yang akan dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan ini? Kira-kira bisa dijelaskan Ibu sedikit kendala psikologisnya? Ya, kendala psikologis yang mungkin dihadapi ketika pasangan ini menikah dini, apalagi kalau tadi ya, dalam tanda kutip terpaksa, apakah ada kehamilan yang tidak direncanakan, atau karena desakan atau kebutuhan ekonomi sehingga yang bersangkutan terpaksa mau atau terpaksa menikah dini, tentunya kesiapan psikologis sangat penting ya, dan itu akan berefek pada hubungan dalam pernikahan tersebut. Baperan. Nah, kalau mengelola emosinya saja belum bisa, bagaimana mungkin dia bisa bersama-sama untuk bisa mencapai kebahagiaan gitu ya. Jadi
disenggol dikit marah misalnya, atau misalnya kalau misalnya orang apakah si suami atau si istri tidak sama keinginannya, karena ini kan dua individu unik yang berbeda yang memang bersama-sama untuk membangun rumah tangga gitu ya, sehingga kemampuan mengelola emosinya itu menjadi syarat penting. Dia harus cukup matang, bisa menahan dirinya untuk tidak langsung meledak-ledak dan marah dan sebagainya. Nah, itu tantangannya di situ. Jadi sebenarnya kalau kami sebenarnya ada juga instrumen yang ketika seseorang mau menikah, dia bisa ngecek, saya ini kurangnya di sebelah mana dari aspek psikologis yang dibutuhkan untuk siap menikah. Apakah saya kalau menghadapi tekanan bisa mengelola emosi atau tidak? Apakah bisa mengekspresikan pikiran maupun perasaan yang sedang dirasakan, ataupun kemampuan menyelesaikan konfliknya levelnya seberapa. Nah, itu sebenarnya juga kita memiliki instrumen itu di Fakultas Psikologi. Ya, Makasih, baik Ibu. Kita akan berdiskusi lebih lanjut supaya kita lebih interaktif dengan teman-teman, adik-adik dan juga Bapak Ibu hadirin yang ada di studio, dan juga teman-teman yang bergabung di kanal YouTube dan Instagram Pusdiklat Teknis. Silakan mengajukan pertanyaan lewat kolom chat di YouTube. Nanti bisa kita bacakan dan nanti akan kita pilihkan mana pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh para narasumber. Kemudian sampaikan pertanyaannya, disampaikan ke siapa atau kami yang akan nanti menyampaikan pertanyaan itu kepada narasumber. Baik, Ibu Yunita, Pak Jalil, Bu Atin, supaya lebih hangat nih teman-teman, jadi lebih terlibat lagi interaktif. Kita coba tanyakan, mungkin ada persoalan-persoalan. Siapa yang ingin bertanya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, silakan boleh tunjuk tangan, sebutkan nama dan dari mana. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah ada satu. Silakan Ibu, boleh duduk juga boleh berdiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Delis Nurul Afla MA selaku penyuluh dari Jakarta Selatan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Siti Mukjizatin terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh adik-adik kita generasi Z tentunya. Pertanyaannya begini Bunda, dalam konteks sosial budaya, apa sesungguhnya masalah terbesar dan serius terkait pernikahan dini di kalangan generasi Z? Mudah-mudahan ini menambah wawasan kami selaku penyuluh agama khususnya yang hari ini hadir. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih. Saya kira satu-satu dulu ya. Kita selesaikan pertanyaan pertama ini dari Ibu Haja Lilis, penyuluh dari Jakarta Selatan ya Bunda ya. Baik, ini kepada Ibu Atin. Baik. Ya, langsung saja Ibu. Baik, terima kasih Ibu Hajah Lilis dari penyuluh Jakarta Selatan. Sangat menarik pertanyaannya Bu. Kita berbicara dengan generasi Z atau generasi zilenial. Kalau kita kuantitatifkan, maka usia generasi zilenial itu adalah rentangnya antara 28 sampai 13 tahun. Itulah generasi profiling generasi zilenial. Dengan kita melihat bahwa generasi zilenial itu punya karakteristik yang sangat unik sekali. Pertama, bahwa generasi zilenial itu sebenarnya melek teknologi. Itu yang pertama. Karena dia melek teknologi, maka otomatis dia akan sangat kritis terhadap apapun informasi yang masuk ke dalam bacaan atau ke dalam dirinya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, generasi zilenial itu adalah generasi yang punya ekspektasi tinggi. Kenapa mempunyai ekspektasi tinggi?
Karena generasi zilenial itu tumbuh berkembang di lingkungannya memang sudah nyaman. Kenapa disebut nyaman? Anak-anak generasi zilenial adalah anak-anak generasi kita. Generasi X dan generasi Y yang sudah mempunyai awareness tentang bagaimana kita membangun pola asuh atau pola lingkungan yang lebih membuat anak-anak kita itu merasa bisa mengakses apapun. Ini yang perlu kita catat karakter uniknya dari generasi zilenial. Itu kalau dalam perspektif sosial budaya di masyarakat perkotaan. Ya. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena akan berbeda jauh, bahkan jauh sekali dengan anak-anak yang tumbuh berkembang di anak-anak zilenial yang tumbuh berkembang di daerah suburban, di daerah pinggiran. Yang saya kira, karena saya juga adalah bukan orang asli Jakarta begitu, yang tahu betul bisa memotret bagaimana pola asuh atau pola kehidupan di daerah-daerah pinggiran. Akan sedikit atau bahkan kalau untuk daerah Kalimantan dan seterusnya yang di dalam data itu, kenapa di sana terbanyak peristiwa pernikahan dini, yaitu tadi karena di atas 10%, bahkan sampai mencapai 30%. Nah itu karena apa? Ya tadi akses dan kenyamanannya tidak semudah dengan generasi zilenial yang ada di daerah urban. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah seberapa seriusnya sih pernikahan dini ini akan membawa impact kepada anak-anak kita yang zilenial itu tadi? Sangat serius, Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Karena saya meyakini secara neuroscience, kepala kita ini kan sudah diberikan oleh anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkembang secara maksimal. Akan tetapi dalam proses berkembangnya itu, kalau si anak yang zilenial tadi itu kemudian harus berkutat dengan urusan dapur, sumur dan kasur, maka perkembangannya itu akan terdistraksi, akan terganggu. Nanti bisa dilihat dari sisi psikologinya. Karena pernikahan itu tadi goalnya adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi kalau anak yang zilenial ini yang rentang usianya 28 sampai 13 tahun, artinya berarti di bawah umur, yang di bawah 19 tahun, maka secara otomatis dia itu akan merasa seperti karena informasi sudah dia dapatkan banyak, dia akan merasa seperti karena sudah wajib mengasuh anak, harus berbakti kepada suami. Kalau di daerah suburban begitu. Kalau sudah menikah itu lingkupnya itu semakin kecil gitu. Karena dia harus bertanggung jawab dengan keluarganya. Maka bisa jadi karena informasi juga masuk ke dalam anak itu, maka bisa jadi dia itu akan merasa stres. Nah ini serius Bapak dan Ibu. Makanya kesehatan mental untuk anak-anak generasi zilenial yang sudah terlanjur begitu ya, terlanjur melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, seharusnya perlu ada pendampingan. Nah, baik Ibu Atin, terkait nanti dengan kesehatan mental, mungkin ada diskusi kita lebih lanjut dengan Bu Yunita barangkali. Ini kita berbagi waktu supaya diskusi ini lebih interaktif lagi. Kita berikan waktu kepada teman-teman yang lain untuk bertanya atau kita berdiskusi. Boleh mungkin pertanyaan yang lain, silakan. Ada yang tunjuk tangan dari, boleh perkenalkan diri ya, namanya siapa dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Nama saya Johan Romadhani Putra Setiawan. Saya kelas 12 dari SMK 18 Jakarta. Saya ingin bertanya pada salah satu narasumber yaitu Bapak Jalil. Oh ini Pak Jalil nih. Pak Jalil. Pertanyaan saya adalah, menurut perspektif ajaran agama Islam sendiri, apakah ada solusi yang bisa diambil untuk mengatasi problematika dari pernikahan dini? Itu saja, terima kasih. Pak Jalil, ini
adik kita, anak kita bertanya terkait dengan solusi ini dari perspektif regulasi dan juga perspektif keagamaan ketika persoalan pernikahan dini ini terjadi dan dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini. Kira-kira apa solusinya ini kalau dari agama atau dari regulasi, Pak Jalil? Ya, terima kasih Pak Solah, adik kita yang sudah bertanya pertanyaan yang cerdas ya. Perspektif agama kemudian regulasi dalam memberikan solusi terhadap pernikahan dini. Sebenarnya dari regulasi itu sudah ada solusi ya, solusi yang ditawarkan dengan pembatasan usia. Tadi usia 19 tahun. Nah, kemudian agama juga memberikan solusi dengan memberikan pencerahan misalkan di surah Ar-Rum ayat 21 bahwa goal dari pernikahan itu supaya tercapai sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian para ulama pun mendiskusi lalu merumuskan sampai pada masuk pada masalah bahwa dalam pernikahan itu endingnya kemaslahatan tadi berarti kebaikan yang tercipta. Nah, dari beberapa penelitian dari psikolog, dari sosiolog, kemudian termasuk juga para peneliti sarjana agama bahwa pernikahan dini itu, pernikahan di bawah umur mudaratnya lebih banyak gitu. Nah, oleh karenanya agama itu sesungguhnya memberikan solusi, pilihlah pernikahan itu pada saat sudah siap gitu. Nah, oleh karenanya kalau di dalam beberapa hadis disebutkan oleh para penghulu sering dikutip rukun nikah itu ada 5, itu dari hadis Nabi la nikah illa biwaliin wa syahidai adlin. Itu sesungguhnya kan salah satu solusi menurut agama supaya pernikahan dini itu tidak terjadi gitu. Mungkin saya dalam hal ini ingin menguatkan ya Pak Solah, dari hasil penelitian Indonesia Judicial Research Society yang menyebutkan bahwa 95% yang mengajukan dispensasi ke pengadilan agama dan pengadilan negeri itu diterima para bapak-bapak penghulu. Itu diterima oleh hakim, dikabulkan. Dan sepertiga menurut penelitian ini, sepertiga alasan hakim itu karena persoalan yang mengajukan itu sudah hamil sebelum nikah gitu. Nah, ini tentu saja kalau kita kembalikan kepada regulasi bahwa pada pasal Undang-Undang Nomor 16 2019 pasal 7 ayat 3. Di sana hakim diberikan keleluasaan ya untuk memberikan pertimbangan berijtihad. Pertimbangan atas nama misalkan saja atas pertimbangan agama, pertimbangan sosial, budaya, psikologis yang intinya itu dapat menyelesaikan permasalahan gitu ya. Dan harus ada semangat untuk meminimalisir pernikahan dini. Nah, oleh karenanya dalam hal ini kalau saya dari perspektif agama, hakim itu tidak salah ketika mengabulkan karena sudah melihat misalkan ada yang sudah hamil di luar nikah. Ini kan pertimbangan agama yaitu solusinya. Kalau sudah hamil di luar nikah, mau diapakan lagi? Hakim pasti berijtihad solusinya berdasarkan agama ya dikabulkan untuk menikah. Karena di surah An-Nur ayat 3 sendiri, kehamilan di luar nikah itu tidak mengharamkan pernikahan kan. Kalau ada kalimat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang diharamkan itu perzinahannya bukan pernikahannya. Ya, diharamkan itu maksudnya kan perbuatan zinanya, bukan pernikahannya. Makanya ada hadis la yuharrimul haram wal halal. Perkara haram tidak dapat mengharamkan yang halal. Kalau perzinahan itu haram, kemudian menikah halal, tidak berarti nikah itu dapat terhalang dengan perzinahannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jalil. Sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari live chat YouTube, barangkali masih ada yang Ibu, silakan Ibu.
Nih Ibu Yohara, silakan. Ada suaranya Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya dan ini cukup menarik ya. Di sini saya ingin ke Ibu Yunita. Perkenalkan Bu. Ibu Yunita. Saya Yohara dari Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Nah, di sini saya sangat tertarik dengan materi Ibu tadi ya. Itu ada grafik ya Bu ya. Nah, di situ ada, saya ingin bertanya dari aspek psikologis nih Bu. Bagaimana sih solusinya bagi yang sudah terlanjur menikah dini? Jadi memang biasanya penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan itu namanya kan pendaftaran, seperti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian yang kedua, di sini apa ya Bu saran dan bagaimana solusi agar Gen Z tidak melakukan pernikahan dini? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, nah itu dia benar, itu ada yang bilang jangan sampai nanti ada yang stres, tingkat perceraiannya tinggi seperti itu. Nah, karena saya yang lahir di generasi milenial pasti berbaur dengan adik-adik dan anak-anak yang Gen Z ini gitu. Jadi dari sisi psikologisnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yunita, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentu bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan usia dini. Ketika mendapati begitu banyak problematika, kira-kira solusinya apa? Yang kedua, pertanyaan kedua tadi, solusi atau saran apa yang harus dilakukan untuk membentengi anak-anak kita yang generasi Z untuk tidak melakukan berpikir untuk melakukan pernikahan dini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Yohara. Pertanyaannya langsung bisa diimplementasikan gitu ya Bu. Bagaimana untuk yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dini ya? Kalau tadi jumlahnya lumayan banyak dan sudah disampaikan oleh baik Pak Kapus maupun Bu Atin. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis pada pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dini. Jadi yang pertama tentunya ada pendidikan dan psikoedukasi yang harus dilakukan. Mungkin tugas Bapak Ibu penyuluh itu juga bisa menjadi backup untuk ini. Juga psikolog-psikolog praktek, kampus-kampus itu juga bisa melakukan psikoedukasi. Kita lihat kalau di agama lain, di Kristen, di Katolik itu kan ada ya retreat pernikahan. Jadi dia 3 hari kemudian buat orang-orang yang sudah menikah dan itu di-refresh lagi tentang tujuan pernikahan dan juga tips bagaimana untuk membuat pernikahannya harmonis. Nah, di Islam juga ada BP4 yang juga tugasnya sebenarnya ke sana juga. Cuman mungkin karena mayoritas Muslim itu banyak sekali di Indonesia, jadi belum terasa langsung ke seluruh pasangan-pasangan pernikahan. Nah, barangkali ini juga bisa menjadi program yang diusulkan untuk bisa pendampingan pada adik-adik atau teman-teman yang melakukan pernikahan dini. Selain pendidikan dan psikoedukasi, kita juga membangun jejaring untuk dukungan sosial ya. Karena bagaimanapun dukungan dari masyarakat, dukungan dari atau keluarganya atau komunitas di mana dia berada itu pasti akan membangkitkan rasa aman dan juga bisa membantu pasangan merasa lebih diakui dan juga eksistensinya juga merasa diakui oleh lingkungannya. Penelitian banyak menunjukkan bahwa dukungan sosial masyarakat terhadap pasangan-pasangan ini akan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Jadi kita tidak boleh memberikan stigma negatif ya, karena seringkali itu misalnya apalagi kalau yang pernikahan dininya karena kehamilan tidak direncanakan. Biasanya komunitas di lingkungan dia berada itu cenderung memberikan stigma negatif. Nah, ini yang mungkin juga edukasi pada masyarakat sekitarnya kita perlu lakukan. Kemudian
pengembangan keterampilan komunikasi, karena tadi ya sangat penting bagi kesiapan seseorang untuk bisa membangun hubungan harmonis, itu adalah keterampilan komunikasi. Program-program praktis seperti ini mungkin bisa menambah kesiapan mereka dan juga bisa membangkitkan kesejahteraan psikologis mereka. Lalu untuk kegiatan-kegiatan positif di lingkungan mereka berada juga perlu diciptakan. Misalnya tadi ya, kalau komunitas tempat dia tinggal itu tidak memberikan stigma yang negatif, tentunya mereka bisa bersama-sama untuk melakukan kegiatan bersama. Kegiatan sosial, olahraga bersama, untuk meningkatkan kepuasan hidup mereka. Ini juga sangat penting. Atau pemberdayaan ekonomi bersama. Jadi jangan sampai mereka di-exclude, mereka dikucilkan, mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Lalu juga untuk kesehatan mentalnya, tentunya harus diidentifikasi dulu ada gangguan kesehatan mental yang muncul apa tidak. Karena tidak semua mengalami gangguan kesehatan mental juga sebenarnya. Apakah ada kecemasan dan depresi karena dia menikah dini, belum siap, dan sebagainya. Kalau memang itu terjadi, tentu perlu konseling dan terapi yang bisa menjadi pilihan alternatif solusi untuk pasangan tersebut. Jadi harus kita arahkan juga untuk mencari bantuan. Kalau di lingkungan terdekat ada BP4, bisa ke BP4, atau bisa ke praktik konseling keagamaan, atau praktik konseling psikologis, itu bisa menjadi beberapa hal yang bisa kita sarankan. Lalu juga untuk meningkatkan kematangan emosinya, karena biasanya akan ngaruh ke pola asuh pada anaknya. Kalau dia nggak siap, pasti dia akan tidak siap, anaknya akan dididik seperti apa. Sehingga ini yang untuk generasi kita ke depan sayang sekali gitu ya, kalau tidak dibantu untuk menyiapkan generasi yang lebih baik, ya nanti akan menjadi generasi yang kalah gitu. Kalau kita mau meningkatkan kematangan emosi pada pasangan yang terlanjur menikah dini, tentunya harus mengembangkan kematangan emosional mereka dengan berbagai cara mengelola stres, tips-tips ataupun konseling juga bisa dilakukan gitu ya untuk mereka. Nah, semoga strategi-strategi yang tadi saya sampaikan itu bisa diprogramkan bagi yang belum gitu ya, dan juga bisa menyadarkan kita bersama untuk sama-sama berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pada pasangan yang terlanjur menikah dini. Nah, ini baru yang pertama nih. Masih ada waktunya nggak ini, Pak? Masih ada. Boleh 2 menit lagi, Bu. Oke. Boleh 2 menit lagi untuk yang cara mencegah ya. Iya. Untuk pertanyaan kedua boleh 1,5 menit lagi boleh saya kira, Bu. Kita baik, masih saya ingin singkat aja menjawab pertanyaan dari YouTube. Oke. Ya, yang menurut saya penting adalah pemberdayaan generasi muda ya. Bagaimana menikah dini. Kalau generasi mudanya sibuk, punya banyak aktivitas yang positif yang dia suka dan passion dia, ini akan menghindarkan mereka untuk berpikir untuk menikah cepat. Pemberdayaan perempuan, remaja laki-laki untuk mempromosikan tentang tujuan mereka ke depan, karena jalan mereka masih panjang, mereka masih punya banyak kesempatan untuk bisa meraih cita-cita mereka, akses untuk pendidikan mereka, akses untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Kalau mereka memiliki banyak pilihan, tentunya itu akan mengalihkan perhatian mereka untuk lebih ke tujuan-tujuan jangka panjang itu, dibandingkan berpikir untuk menikah cepat. Itu yang menurut saya bisa dilakukan. Lalu yang berikutnya adalah kita juga bisa memberikan sama ya, edukasi dan sosialisasi itu wajib. Jadi Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga sosial, lembaga organisasi keagamaan itu juga punya andil penting dalam memberikan pendidikan dan edukasi pada generasi muda sehingga mereka punya banyak kiprah yang positif untuk bisa bermanfaat dalam kehidupannya. Mungkin itu saja Bu Yohara, terima kasih banyak. Ya, baik Ibu Yunita, Pak Jalil, dan Bu Atin. Untuk teman-teman yang hadir di studio, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa interaksi kita, diskusi kita. Ini teman-teman yang ikut bergabung di kanal YouTube dan Instagram juga sudah menyampaikan begitu banyak nih pertanyaan.
Saya nggak tahu nih, mau kita bacakan semua ini terlalu banyak ya, ada sampai 20 lebih, kita pilih saja saya kira. Tapi mungkin sekedar apa namanya ya, penghargaan untuk teman-teman yang sudah menggunakan jari jemarinya untuk ngetik. Beberapa nanti saya bacakan, walaupun nanti yang akan kita jawab itu terbatas karena keterbatasan waktu kita ya. Ini saya bacakan misalnya dari Rizky, penghulu dari Kemenak Mesuji, Bandar Lampung, jauh. Terima kasih Mas Rizky, ya, penghulu dari Kemenak Mesuji, Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Abdul Jalil. Pak Abdul Jalil tentang dispensasi nikah anak di bawah umur. Tadi disinggung nih Pak Jalil ya? Ya. Jika benar pernikahan dini itu sering menimbulkan masalah, mengapa data di pengadilan menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama hampir selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur? Terima kasih. Ini kayaknya Pak Jalil disinggung tadi antara apa namanya, bahwa undang-undang sepertinya membatasi umur, tapi kemudian ketika diajukan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, kok hakim tadi kalau nggak salah sampai 95% itu permohonan dispensasinya kok dikabulkan gitu loh. Padahal di pernikahan dini ini katanya menimbulkan banyak masalah seperti itu. Silakan Pak Jalil. Ya, baik. Terima kasih Pak Solah. Kalau di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 itu dijelaskan ya, ditegaskan tentang pembatasan usia 19 tahun. Berarti KUA itu akan menolak siapapun walaupun datang perempuannya sudah hamil sebelum nikah gitu. Itu akan ditolak oleh KUA karena tidak sesuai dengan regulasi. Nah, kemudian pada ayat keduanya pasal 7 itu ada hak sipil kepada orang yang tidak memenuhi syarat dari segi usia untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Itu di ayat kedua Pak Solaya. Dan ayat ketiganya di sana diungkapkan bahwa hakim ini diberikan otoritas untuk memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan hakim. Tetapi diregulasi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat ketiga itu diungkapkan bahwa hakim memutuskan harus memiliki semangat untuk mencegah pernikahan dini. Nah, kalau yang datangnya itu usianya memang di bawah 19 tahun dan hakim memutuskan untuk diberikan dispensasi, maka alasannya di sini harus rasional. Nah, sepertiga dari alasan hakim itu didapatkan dari hasil penelitian. Ternyata alasannya itu ya karena yang mengajukan sudah hamil di luar nikah. Berarti dalam hal ini hakim mempertimbangkan dari perspektif psikologis ya, kejiwaan, kemudian perspektif teologis ya, dari keagamaannya, dan juga dari perspektif misalkan humanis, kemanusiaan. Ya, artinya begini Pak Jalil, misalnya ketika yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena sudah terlanjur menikah, ini kan berarti hakim juga harus betul-betul melihat kepada maqasidus syariah ya. Bagaimana misalnya kalau ini tidak dikabulkan, sementara kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, maka tentu sebaiknya memang ini jangan ditolak lagi, kan begitu ya, karena akan muncul mudarat yang lebih besar kalau ini ditolak. Kira-kira seperti itu ya Pak Jalil? Iya. Jadi dalam kaidah usul dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Para ulama kan sepakat bahwa pernikahan itu, apakah pernikahan yang di bawah umur ataupun pernikahan yang sudah sesuai umurnya,
sesuai dengan regulasi itu kan endingnya ya. Endingnya itu kan wujudul maslahah, harus ada kemaslahatan. Ditemukan bahwa pernikahan dini itu mudorotnya lebih besar. Makanya para ulama seperti NU misalkan ya, pada tahun 2020 ada forum Muktamar NU di Makassar itu menyatakan dan sepakat bahwa undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang membatasi usia 19 tahun itu wajib diikuti. Ya, Karena baik Pak Jalil, menarik Pak Jalil, ya. Tapi karena kita dibatasi waktu, kesimpulannya adalah bahwa walaupun hakim banyak mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini, tapi tentu hakim tidak bisa begitu saja. Dia harus betul-betul melihat tujuannya apa, kepentingannya apa, maslahatnya apa, mudaratnya apa. Kira-kira begitu Pak Jalil ya? Iya. Baik, saya kira masih ada waktu kita sedikit lagi. Saya akan bacakan lagi ini dari Pak Sobri. Pak Sobri ini terima kasih atas kesempatan untuk bertanya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Sobri, penyuluh dari KUA Simpang Pematang Bandar Lampung. Ya, dari Bandar Lampung, jauh ini. Ya, seberang ya. Pak Sobri, saya bacakan, izin bertanya kepada narasumber. Di beberapa daerah, terutama di desa-desa tertinggal, masih banyak kita saksikan terjadinya pernikahan dini. Pertanyaan saya, dalam konteks sosial dan budaya, apakah faktor kemiskinan berpengaruh terhadap peristiwa pernikahan dini di kalangan generasi Z? Nah, ini Pak Sobri tidak menunjukkan pertanyaan ini kepada siapa, tapi karena ini terkait konteks sosial budaya, saya ke Bu Atin, saya kira tepat ini ya, pertanyaan ini Bu Atin. Apakah faktor kemiskinan ini berpengaruh terhadap terjadinya peristiwa pernikahan dini di kalangan generasi Z? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Solah dan tadi yang dari Lampung Pak Sobri, ya, atas pertanyaannya. Ada 3 hal atau 3 faktor menurut saya yang membuat pernikahan dini di daerah-daerah terpencil itu tetap ada begitu, bahkan trennya itu meninggi begitu. Tadi sudah disebutkan adalah karena faktor ekonomi. Jadi dengan anak keluar dari rumah, maka dia mengurangi beban ekonominya. Itu hampir terjadi di semua daerah-daerah terpencil begitu. Jadi itu semakin memvalidkan pernyataan bahwa faktor ekonomi itulah yang menjadi faktor penentu atau driver pertama kenapa pernikahan dini itu masih tetap saja terjadi. Nah, yang kedua, saya kira dari faktor sosial budaya atau dari perspektif sosial budaya adalah faktor bahwa di negara kita itu masih sangat paternalistik. Itu. Jadi apa kata orang tua kita, terutama ayah kita, itu bagi perempuan itu adalah sebuah permintaan atau permohonan yang tidak bisa ditolak lagi. Nah, itu faktor paternalistik itu juga menyumbang angka nomor 2. Kemudian yang terakhir, karena faktor pendidikan saya kira. Dalam rumah tangga itu kalau ada well educated, saya kira akan semakin meminimalisir faktor pernikahan dini. Saya kira itu Pak untuk jawaban dari Lampung tadi. Ya, baik. Waktu kita sedikit lagi, lebih kurang 8 menit. Saya pilih dari sekian puluh pertanyaan dari teman-teman dari kanal YouTube. Dari Karbu, kajian rutin bareng Ujang. Pertanyaannya, apakah usia perkawinan 19 tahun untuk catin laki-laki dan catin perempuan sudah ideal? Karena ada kemungkinan tidak seimbangnya perkembangan mental dan psikis antara keduanya. Ini ke Bu Yunita, izin Bu Yunita, saya bacakan sekali lagi ya Bu. Pertanyaannya, apakah usia perkawinan 19 tahun untuk catin laki-laki dan catin perempuan itu sudah ideal? Karena
ada kemungkinan tidak seimbangnya perkembangan mental dan psikis antara kedua persoalan umur, Bu, laki-laki dan perempuan. 19 tahun itu sama nggak kira-kira? Ini seimbang nggak kira-kira? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Solah, dan tadi dari Karbu ya. Seru Karbu. juga ya, ada kajian Rabu bareng Ujang. Kajian rutin bareng Ujang. Rutin. Nah, ini Kajian dia rutin nggak bareng sebutkan Ujang. dari daerah mana ini, Bu? Iya. Sepertinya Tapi bukan dari laborator. Sunda ini. Baik, menarik sekali ini pembahasan tentang usia, karena di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kan jelas tertulis sama ya, laki-laki dan perempuan 19 tahun. Yang mana itu sebelumnya kan perempuan 16, laki-laki 19. Kalau nggak salah gitu ya Pak Jalil ya. Nah, apakah dengan usia yang sama itu sudah ideal? Kalau ditanya ideal tidak ideal, mungkin saya akan menjelaskan dari sudut riset-riset di psikologi mungkin ya Pak Solah ya. Jadi kalau kita bicara kematangan psikologis, itu usia di bawah 20 tahun itu punya resiko tinggi terhadap kesehatan mental dan emosional pasangan. Jadi tadi ya, mengelola emosinya tuh belum bisa gitu ya. Jadi sebenarnya memang baiknya nggak sama laki dan perempuan. Karena balik laki-laki dan perempuan juga kan nggak sama juga ya. Itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi untuk di Indonesia, pergeseran dari sebelumnya menjadi 19, dari 16 ke perempuan untuk menjadi 19, menurut saya itu sudah kemajuan yang harus kita syukuri gitu ya, diapresiasi bahwa karena kalau tadi kita lihat di kurvanya, perempuan juga punya beban ataupun punya tanggung jawab yang besar sekali, apalagi dia yang akan in charge atau sehari-hari dalam memberikan pola asuh pada anak-anaknya, sehingga itu harus kita apresiasi 19 tahun. Tetapi tadi saya setuju juga dengan Bu Atin ya, semakin banyak yang well educated dan semakin banyak program-program pemberdayaan pada remaja kita, tentunya dia akan geser tuh usianya. Nah, apakah di undang-undang sebaiknya tetap atau bagaimana? 19 itu sudah jadi patokan saja, itu sudah bisa kita lakukan. Namun ketika kita bicara sebaiknya usia berapa, memang antara 19 sampai 25 itu idealnya. 19 sampai 25 itu sudah cukup ideal, dan juga dari sisi perkembangan otak kan finalnya itu di 25 ya. Jadi itu secara kognitif, emosional itu sudah matang semua. Nah, apa yang bisa dikaji berikutnya? Nah, undang-undang kan juga tidak statis. Jadi evaluasi terhadap apakah penentuan 19 baik laki-laki dan perempuan itu akan ada perubahan ke depan, itu bisa dilakukan secara bertahap dengan mengevaluasi yang ada sekarang. Tapi untuk saat ini usia 19 itu sudah ideal untuk di awal gitu ya, untuk pernikahan baik laki-laki maupun pada perempuan. Nah, namun ya tadi ya, kalau kita bicara tentang yang paling matang sebenarnya memang 20-an itu ya. Di Indonesia kalau kita batasi 20, ya tentunya dispensasi nikah permintaannya makin besar lagi ya Pak ya. Dan itu akan menjadi kontraproduktif juga, karena kita tahu kebutuhan untuk pemberdayaan generasi muda kita juga masih menjadi tantangan kita bersama, di mana pekerjaan juga masih agak perlu kita tingkatkan kembali, dan juga wanita-wanita yang banyak sekali pemberdayaan itu biasanya terbatas di kota-kota saja. Nah, di kota-kota yang tadi yang juga disampaikan ya dari aspek sosial itu juga menjadi pertimbangan kita. Jadi Ya, baik, Ibu. kita pakai undang-undang yang 19 itu, Pak. Baik, Terima Ibu. kasih. Ya, terima kasih Bu Yunita. Ya, teman-teman, waktu kita sedikit lagi. Saya ingin membacakan saja. Ada 4 pertanyaan dari teman-teman dari YouTube. Tapi saya ingin pertanyaan terakhir nanti dijawab 1 menit saja oleh masing-masing, Ibu Yunita, Ibu Atin, dan Pak Jalil. Saya bacakan dari Ahmad Rohim Hidayatullah Official. Ahmad Rohim bertanya,
bagaimana mengarahkan anak-anak di bawah umur yang sudah ngebet pingin segera menikah, padahal kurang umur. Nah, ini udah nggak tahan dia ini. Apa solusi atas masalah yang dihadapi anak-anak tersebut? Ini tidak usah kita jawab, saya ingin membacakan saja. Kemudian dari Solehudin Solin, dari perspektif budaya, bagaimana kita dapat mendorong perubahan paradigma dalam masyarakat yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi terhadap masalah sosial atau ekonomi. Pertanyaannya bagus-bagus, luar biasa. Kemudian dari Pak Beben Bay Hakim, penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Subang. Apa yang dimaksud dengan hamil yang tidak diinginkan? Karena sudah terlanjur hamil dimaksud. Apa tugas kita sebagai orang tua? Ini luar biasa sebetulnya. Baik, pertanyaan yang terakhir sebelum kita closing, mohon dijawab 1 menit oleh masing-masing narasumber. Dari Samsul Bahri, bagaimana cara melibatkan generasi Z dalam kampanye melawan pernikahan dini? Silakan, dari siapa dulu nih Pak? Dari Ibu Atin atau Bu Yunita atau Pak Jalil? Baik, kalau dari saya ingin sedikit saja menyampaikan, sebenarnya di Kementerian Agama kan sudah ada program ya, seperti BRUS dan BRUN ya, bimbingan remaja usia sekolah dan bimbingan remaja usia nikah. Saya kira ini adalah sebuah program yang harus kita lebih kembangkan lagi untuk bisa memberikan awareness kepada generasi zilenial. Nah, kemudian yang terakhir saya kira bagaimana memberdayakan generasi zilenial ini supaya tumbuh kembangnya itu tetap fokus yang pertama pendidikan terlebih dahulu. Karena ini adalah modal dasar untuk bisa menghadapi kehidupan yang sangat kompleks saya kira sekarang ini. Nah, untuk generasi zilenial. Cukup Ibu. Oh cukup. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Oke, Pak Jalil, silakan Pak Jalil. Ya, menurut saya memaksimalkan bimbingan pranikah, bimbingan perkawinan pranikah tidak hanya di KUA, tetapi juga di sekolah-sekolah untuk usia remaja, khususnya untuk Gen Z ini. Nah, jadi di sekolah-sekolah itu ke depannya, bahkan menurut saya, ini bimbingan perkawinan pranikah itu dimasukkan pada mata pelajaran. Kurikulum di sekolah. Karena sekarang hanya kajian fikih yang membahas tentang menstruasi dan sebagainya. Tapi itu penting untuk maksimal. Tidak lagi hanya membahas fikih klasik. Iya, dan tidak hanya itu tugas para penghulu dan penyuluh agama, tetapi juga para guru, khususnya guru BP di sekolah. Itu dimaksimalkan. Iya, terima kasih Pak Jalil. Ibu Yunita, baik. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ibu Yunita untuk melibatkan anak-anak generasi Z dalam kampanye melawan pernikahan dini? Kira-kira apa langkah yang bisa kita ambil, Ibu? Oke, sebelum saya menjawab terkait bagaimana melibatkan generasi Z, mungkin ada 2 hal yang perlu kita sampaikan. Perlunya mendengar dan memahami generasi Z. Generasi Z ini juga perlu didengar. Mereka itu seperti apa? Baik orang tua, kita sebagai generasi yang lebih tua dari mereka, guru-gurunya, dan juga masyarakat itu juga perlu mendengar dan memahami mereka. Caranya gimana ya? Tentunya terbuka terhadap apa yang dikeluhkan mereka. Lalu gimana melibatkan generasi Z? Nah, ini menarik sekali. Mereka itu kan sangat aktif di sosial media ya. Hampir pasti mereka punya Instagram, TikTok, YouTube, akun-akun mereka. Itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi bagaimana platform-platform digital ini bisa menyebarkan konten-konten seperti video pendek, infografis tentang menghindari pernikahan dini, atau bagaimana pemberdayaan generasi muda juga disebarkan melalui akun-akun sosial media di generasi Z. Itu yang pertama. Jadi kita manfaatkan gitu. Lalu keterlibatan influencer dan public figure di sosial media, karena sekarang public figure tidak hanya artis gitu ya. Ada banyak sekali figur-figur influencer yang di sosial media yang anak-anak muda itu bisa kita libatkan dalam isu pernikahan dini ini. Sehingga mereka
pengikutnya banyak sekali dan kita sangat apresiatif dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Juga edukasi dengan konten-konten yang relevan. Ini Pusbangkom Pengembangan SDM di Kemenak ini bagus sekali dengan mengadakan webinar, kemudian juga podcast. Itu memang cara-cara kita mendekati generasi muda dengan konten-konten yang harapannya memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, baik Ibu. Lalu, cukup? Ya, itu cukup. Baik, terima kasih. Dapat kita simpulkan tadi dari para narasumber, terutama dari Ibu yang terakhir tadi, Ibu Yunita, bagaimana menjadikan generasi anak-anak kita, adik-adik kita generasi Z ini menjadi influencer untuk melawan atau paling tidak meminimalisir pernikahan dini. Kemudian yang kedua, program-program seperti ini kata Ibu Yunita itu harus kita perbanyak. Kita adakan webinar atau podcast atau yang forum-forum lain di mana adik-adik kita, anak-anak kita yang seperti ini terlibat supaya kalau mau menikah itu harus memiliki kesehatan mental, kematangan emosional, kemudian juga kematangan sosialnya. Baik Bapak Ibu hadirin, adik-adik kami dan juga orang-orang tua kami yang hadir di studio ini, dan juga teman-teman yang ikut bergabung begitu aktif. Mohon maaf kami tidak bisa membacakan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa karena keterbatasan waktu. Ini dibatasi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita pas waktunya ini di pukul 15. Maka kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang luar biasa interaktif. Terima kasih Ibu Siti Mujizatin, Bapak Dr. Abdul Jalil MA, kemudian juga Ibu Dr. Yunita yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, para narasumber yang luar biasa. Insya Allah dalam forum lain, dalam forum yang lain kita akan bergabung kembali, bersua kembali. Kita tutup tentunya forum ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Solahuddin Siregar memohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan. Tidak maksud saya untuk memberikan atau menyampaikan hal-hal yang tidak berkenan. Demikian saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyiapkan SDM Kemenak yang kompeten dan berintegritas. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan terus berkomitmen dalam menyiapkan SDM Kementerian Agama yang kompeten, mandiri, dan berintegritas. Pada tahun 2024, komitmen ini diwujudkan dengan langkah nyata melalui 3 layanan utama, yaitu pengembangan kompetensi SDM, pengembangan platform pembelajaran dan penjaminan mutu, dan perbaikan sarana prasarana. Dalam pengembangan kompetensi, layanan yang diberikan melalui platform MOC Pintar menjangkau 1.866.272 peserta, dan pelatihan tatap muka menjangkau 2.313 peserta. Efisiensi layanan ini mampu menghemat anggaran negara hingga 10,5 triliun rupiah, menyelamatkan 5.000 batang pohon, dan menciptakan budaya belajar mandiri di lingkungan SDM Kementerian Agama. Kini, tak ada lagi SDM di Kementerian Agama yang menunggu undangan atau panggilan untuk mengembangkan kompetensi. Semua bisa ikut secara mandiri, kapanpun mau dan dimanapun berada. Untuk menunjang kualitas konten layanan ini, Pusbangkom bekerjasama dengan Sekyung University Korea Selatan dan Canberra University Australia memberikan short course bagi widya suara, tenaga pelatihan, dan jabatan fungsional lainnya yang ada di Pusbangkom dan BDK Loka. Pengembangan kompetensi juga ditunjang melalui pengembangan teknologi. Platform MOC Pintar tidak hanya memberi pelatihan, tapi juga dikembangkan fitur knowledge sharing atau berbagi pengetahuan.
dan fitur klinik pengetahuan yang difungsikan sebagai sarana pembimbingan dan pendalaman materi. Kemudian untuk menjamin mutu dan akreditasi, dikembangkan platform khusus yang digunakan sebagai quality assurance agar seluruh proses pengembangan kompetensi berlangsung secara efektif dan efisien. Juga dikembangkan manajemen administrasi pelatihan yang difungsikan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Pada tahun 2024 ini juga dilakukan perbaikan sarana prasarana. Ruang pembelajaran direnovasi dengan standar nyamanan tingkat tinggi dan kamar tidur serta direnovasi secara hotel bintang 4. Kini, layanan yang dilakukan Bangkok SDM Pendidikan dan Keagamaan diapresiasi banyak pihak. Berdasarkan survei kinerja ASN Kementerian Agama yang dilakukan pada Oktober 2024, MOC Pintar memiliki popularitas yang sangat tinggi, mencapai 77,8%, hanya berada di bawah aplikasi Pusaka. Lebih dari itu, MOC Pintar juga menjadi platform pelatihan yang paling sering digunakan. Dengan 53,9%, SDM Kementerian Agama rutin mengaksesnya. Para pengguna memuji MOC Pintar atas kemudahan penggunaannya yang ramah bagi semua kalangan. Kemampuannya dalam mendukung pengembangan diri dan karir, kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas, serta kemudahannya dalam membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Hasil survei terhadap mereka yang rutin menggunakannya juga memperkuat keunggulan platform ini. Sebanyak 98,5% peserta menyatakan memperoleh banyak pengetahuan setelah mengikuti pelatihan MOC Pintar. Sementara 98,6% merasa materi yang disediakan sangat mudah dipahami dan dipelajari. Berbagai capaian ini membawa Puspangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan dinobatkan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu dari 5 lembaga pelatihan terbaik di Indonesia pada tahun 2024.